Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal minggu kedua bulan Oktober tahun 2025. Hari ini adalah hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-27 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Orang Samaria yang Murah Hati. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 17 dan kitab Yunus 2 ayat 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Yunus 2 ayat 2 sampai dengan 5 dan ayat 8. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 34 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 dan tanggal 3 Oktober 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, tanggal 4 Oktober 2021, tanggal 5 Oktober 2020, dan tanggal 7 Oktober 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini.
Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 hanya ada pada Injil Lukas serta sangat populer di kalangan umat, di mana berkisah tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang pada masa itu dipandang sebagai bangsa yang rendah, najis, tidak murni dan sesat, ternyata dipakai Allah Tritunggal Maha Kudus untuk menolong sang korban perampokan. Sama seperti Bileam yang bisa kita baca dalam kitab Bilangan 22 ayat 1 sampai dengan kitab Bilangan 24 ayat 25, sang dukun dari daerah Efrat yang dipakai Allah Tritunggal Maha Kudus untuk memberkati bangsa Israel dalam materi bacaan kitab suci pertemuan keempat bulan kitab suci nasional tahun 2019. Baik orang Samaria maupun Bileam, keduanya telah menjadi sesama bagi manusia lainnya. Yesus Kristus menegaskan bahwa teori dan definisi tentang sesama manusia bukanlah hal yang utama. Yang utama adalah mempraktekkan hukum cinta kasih yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bukankah Yesus Kristus telah terlebih dahulu selalu menaruh belas kasihan kepada kita, sekalipun kita sering mengecewakan hatinya? Bukankah iman tanpa perbuatan adalah kosong dan mati? Sebagaimana bisa kita baca dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, 20, dan 26. Masih adanya kebencian, kerusuhan, dan perselisihan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa ajaran kasih Yesus Kristus kiranya baru diketahui saja dan belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Sahabat Kuntum yang terkasih, apa yang dilakukan oleh orang Samaria dalam bacaan Injil pada hari ini memperlihatkan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, serta bukan hanya karena iman saja. Kita bisa baca dalam kitab Yakobus 2 ayat 24. Kasih yang tidak membeda-bedakan akan membuat manusia hidup rukun satu sama lain, sehingga bumi menjadi damai dan jalan menuju hidup yang kekal akan terbuka lebar bagi semua orang. Setiap doa yang didaraskan saat kita berdoa rosario pun mengingatkan kita berulang-ulang untuk menyadari keberdosaan kita dan memberikan belas kasih dahulu kepada sesama sebelum meminta belas kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Pertanyaan sekarang adalah, maukah kita belajar dari orang Samaria dan berusaha seperti orang Samaria yang murah hati, di mana tetap menaruh belas kasihan kepada sesama, terutama kepada yang sangat membutuhkan perhatian dan bantuan kita tanpa mengharapkan balasan dan memandang terlebih dahulu asal-usul serta statusnya terhadap siapa saja yang kita temui sepanjang hari ini. Karena untuk memperoleh hidup yang kekal, perlu menyeimbangkan antara ketaatan dan perbuatan kasih kepada sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai minggu baru di bulan Oktober tahun 2025. Selamat pagi dan salam.